Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Roslinda. Bagaimana kabarnya Bu pagi ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah saya sehat, Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah Bu, saya juga baik nih Bu. Baik Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu terkait dengan tugas yang diberikan kepada saya. Jadi dalam kegiatan observasi itu sendiri nanti dibagi dalam 3 tahapan Bu. Iya. Yang pertama ada kegiatan praobservasi, observasi itu sendiri, nanti kita di dalam kelas, kemudian nanti kegiatan pasca observasi setelah kegiatan observasi. Nah, siang ini kita akan melakukan tahapan yang pertama dulu Bu, yaitu tahapan pra-observasi. Baik, harapannya pada kegiatan ini kita bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran, serta bagaimana juga kita saling mengetahui untuk persiapan pelaksanaan observasi nantinya Bu. Kemudian juga untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kompetensi Ibu sebagai seorang guru, serta agar pelaksanaan observasi nanti itu berjalan lancar dan tidak ada hambatan. Nah Bu, untuk membuka nih ke kegiatan praobservasi kita pada hari ini, menurut Ibu apa nih harapannya Ibu tentang kegiatan kita hari ini? Iya, Pak. Saya senang sekali Baik Ibu. bisa bekerja sama dengan Bapak Ya, karena dengan adanya supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi saya dalam proses pembelajaran. Dan saya harap kita bisa berdiskusi bersama untuk membahas mengenai rencana pembelajaran saya yang akan saya lakukan di kelas, Pak. baik Ibu. Ya mudah-mudahan Bu ya, saya I- bisa membantu nih Bu. Kemudian nih Bu ya, seperti yang kita ketahui juga, Ibu kan mengajarnya mata pelajaran sejarah Bu ya. Iya, Pak. Oke. Eh, Besok nih Bu, pada saat observasi, materinya tentang apa nih Bu? Besok saya akan membawakan materi tentang penguasaan Konstantinopel oleh Mhm. Turki Utsmani Oke, dan pelayaran dunia, Pak. baik Ibu. Terkait materi tersebut, tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran saya, peserta didik mampu menganalisis eh, keterkaitan antara peristiwa Konstantinopel dengan jalur rempah dan kondisi regional dan nasional Indonesia, Pak. Ibu ya. Ya, sehubungan dengan tujuan-tujuan yang sudah Ibu sebutkan tadi, apa aja nih Bu persiapan yang sudah dilakukan oleh Ibu? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, Oh Pak, ya, berupa RPP, media baik. pembelajaran, dan asesmen sebagai bahan untuk evaluasi. Baik, Ibu. Wah, sudah lengkap sepertinya Bu ya. Tuh, ini terkait dengan kesiapan-kesiapan buat besok tuh seperti perangkatnya yang sudah ada. Ya, Pak. Baik, Ibu. Selain persiapan yang sudah Ibu lakukan tadi, apa ada hambatan yang ditemui? Eh, di dalam kelas itu, Pak, kan Mm-mm. eh, apa kemampuan dan kebutuhan belajar siswa itu kan berbeda-beda. Baik, Ibu. Mm-mm. Makanya eh, itu menjadi hambatan untuk saya Oh, karena ada siswa yang sulit untuk menangkap materi mm-mm, pembelajaran dan mm-mm. ada yang Ya, gampang, Pak. baik. Ya, terkait dengan hambatan yang menurut yang sudah Ibu sebutkan tadi, Bu ya. Apakah Ibu punya strategi tuh untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Saya sudah menyediakan media pembelajaran, Pak, yang berupa film Mm-mm. dan artikel bagi untuk siswa, Mm-mm. Pak, gitu. Oke, wah sepertinya sudah dipersiapkan ini Bu. Akhirnya terkait dengan strategi sudah ketemu, artinya ya mudah-mudahan tidak ada masalah sih sebenarnya Bu ya. Iya, Pak. Harapan kita dulu ya. Baik Bu, eh, terkait dengan media pembelajaran Bu, eh, apa namanya itu sudah dipersiapkan, kemudian apakah itu sudah ada semua tersedia atau masih dalam proses atau bagaimana Bu? Sebenarnya Pak, ada beberapa yang sudah siap, Mm-mm. namun saya masih perlu tambahan artikel, Pak. Oh, jadi ada yang masih berproses ini, Bu, ya? Betul, Pak. Oke, oke. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri, Bu, kira-kira Ibu memerlukan bantuan apa dan dengan siapa nih, Bu, kira-kira? Yang memang Eh, dibutuhkan nih. saya rencananya meminta bantuan dengan rekan sejawat atau Oh iya. mungkin Pak Fahmi bisa membantu, Oh Pak. iya, Bu. Insya Allah, Bu, saya siap aja, Bu, untuk membantu. Kalau memang dibutuhkan nanti saya siap aja.
Oke, terima kasih banyak Pak. Baik Ibu, ya ini luar biasa sekali nih percakapan kita nih Bu. Ya, selanjutnya Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan di awal tadi. Kira-kira nih apa Bu area yang mau dikembangkan ini Bu? Pada pembelajaran kali ini, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual siswa Pak dan Baik. kemampuan sosial emosional siswa Pak. Oke, oh ya. Baik, jadi dari yang Ibu jelaskan itu tadi, Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian siswa nih Bu. Nah, Betul Pak. ada lagi nggak ini Bu strateginya nih Bu dalam mengembangkan kompetensi yang sudah Ibu sebutkan tadi Bu? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih lengkap lagi Pak. Tentunya yang berpihak pada murid, Oke. yang memuat pembelajaran berdiferensiasi Oke. dan PSE, serta media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan Pak. Baik Ibu. Wah, ini jadi saya jadi nggak sabar nih buat observasi besok Ibu. Ini luar biasa sekali nih Bu kalau mendengarkan apa yang sudah Ibu sampaikan terkait dengan persiapan untuk pelaksanaan observasi besok itu. Ya, mudah-mudahan lah nanti observasi kita berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk lebih lanjutnya mungkin nanti bisa kita lihat besok Bu ya, pada saat Iya kita Pak. observasi. Baik Ibu, saya kira demikian Bu untuk kegiatan praobservasi kita pada hari ini. Atau mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Mungkin itu saja Pak. Oh, Saya oke. juga mengucapkan terima kasih Pak karena sudah mau bekerja sama dengan saya untuk Baik, Ibu. observasi ini Pak. Sama-sama Ibu. Artinya kita saling bantu Bu. Kebetulan saya juga punya tugas, Ibu yang punya kewajiban. Mari Betul, kita Pak. sama saling membantu saja. Bukan berarti ketika saya mengobservasi saya menjadi lebih wah dari Ibu atau lebih hebat. Bukan seperti Iya, kita Pak. sama-sama saling belajar Bu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sekali lagi saya ucapkan atas waktunya juga. Semoga kegiatan besok kita bisa berjalan dengan lancar Bu. Amin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu lihat tadi tugas-tugasnya sudah banyak ya, berarti itu sudah sangat baik. Ya, pertama-tama ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ada 2 orang, siapa? Rafli, kenapa Rafli? Rafli kenapa? Izin karena? Izin karena Hapsi. Kalau Nur Amanda? Sakit, oke. Ya, jadi sebelum kita masuk materi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Tapi ini bukan gerakan ya. Kalau Ibu bilang belum. Kalau Ibu bilang tepuk pagi sekali ya, 1 kali. Tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang tepuk siang 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Tepuk malam diamlah karena kita tidur. Oke. Kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk siang. Tepuk malam. Masih ada yang belum fokus. Oke, kita mulai. Tepuk siang. Tepuk pagi. Tepuk malam. Sekali lagi ya. Tepuk sore. Tepuk pagi. Tepuk malam. Oke. Sudah ya? Oke. Silahkan duduk. Ya, seperti biasa, masih ingat kesepakatan kelasnya? Ya, masih ya. Oke. Kesepakatan kelasnya, Ibu enggak usah sebutkan ya, karena semua masih ingat. Maka, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini
yaitu peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara peristiwa Konstantinopel lewat jalur rempah dengan situasi regional dan nasional Indonesia. Ya, ini adalah pertanyaan pemantik. Ada yang bisa jawab? Yang pertama, bisa jawab pertanyaannya? Satu orang? Silahkan. Ada siapa ini? Irfan ya, Irfan silahkan Irfan. Kota Konstantinopel menjadi pusat perdagangan di Eropa karena wilayahnya yang strategis. Oke, bagus. Ada lagi? Silahkan. Ya, silahkan, Naswa. Oke, bagus. Ada lagi? Ini banyak jawabannya ya. Pertanyaan kedua, ada yang bisa menjawab? Apa hubungannya antara jatuhnya kota Konstantinopel dengan bangsa Indonesia? Ya, mengapa itu berhubungan dengan bangsa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Silahkan. Membuka jalan bangsa Eropa untuk memulai berjumpa dengan bangsa Indonesia. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya, silahkan. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Jadi, Ibu, mengapa kota Konstantinopel menjadi pusat perdagangan di Eropa? Betul tadi apa yang dikatakan oleh Naswa dan Irfan, bahwa kota Konstantinopel itu merupakan tempat transit rempah-rempah dan daerah Konstantinopel adalah daerah strategis. Mengapa? Karena kota Konstantinopel berada di perbatasan antara Eropa dengan Asia. Oke, itu ya. Kemudian, apa hubungannya antara jatuhnya Konstantinopel dengan bangsa Indonesia? Tadi ya, itu membuka jalur rempah-rempah antara Eropa dengan tadi kata Asia, kata Irwan. Ya, itu betul semua. Ya. Jadi hubungannya dengan Indonesia di mana setelah jatuhnya kota Konstantinopel di tangan Turki, ya, maka orang Eropa ini mencari cara bagaimana supaya mereka bisa menemukan pusat rempah-rempah, ya, sehingga orang Eropa mulai melakukan pelayaran, ya, dan sampai di Indonesia, ya, di mana Spanyol ke arah barat dan Portugis ke arah timur, dan mereka ketemunya di Indonesia itu. Ya, ini adalah jalur sebelum jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmania. Ini adalah jalur perdagangan di dunia. Ya, sebelum adanya penjelajahan samudra. Jadi jalur sutra itu komoditas di jalur sutra, antaranya emas, batu, itu yang komoditas yang diperjualbelikan. Kemudian, ya, Ibu jelaskan sebelumnya, jalur sutra itu adalah jalur darat yang menghubungkan antara pedagang Eropa dengan pedagang Asia, ya. Mereka memulai perdagangan mulai dari Indonesia, ya. Indonesia, kemudian ke arah India, kemudian di Cina, ya, kemudian ke arah Timur Tengah sampai ke Eropa, dan mereka pusatnya itu di kota Konstantinopel, ya. Ada jalur laut dan ada jalur darat. Jadi komoditas yang diperjualbelikan seperti emas, batu, giok, teh, dan rempah-rempah. Ya, jadi barang mewah ini yang dijual di jalur sutra, ya. Dari India itu yang diperjualbelikan itu adalah sutra, dari Indonesia itu adalah rempah-rempah, kemudian dari Cina, kalau dari Eropa mereka memperjualbelikan emas, ya,
barang-barang yang berharga. Karena kenapa rempah-rempah di Indonesia sangat diperlukan di Eropa? Karena kondisinya di Eropa itu sangat dingin, sehingga untuk menghangatkan tubuh orang-orang Eropa itu maka mereka membutuhkan rempah-rempah. Beda dengan sekarang, ada AC untuk mendinginkan ruangan, ya, ada pemanas untuk memanaskan suhu ruangan kalau musim dingin. Itu sangat berbeda. Ya, kita lanjut. Ya, jadi ini runtuhnya Konstantinopel. Jadi setelah kota Konstantinopel runtuh ke tangan Turki Utsmani, ya, kekuasaan kerajaan Timur mengalami kemunduran, ya, sehingga ya yang berkuasa adalah orang Turki. Turki mayoritas beragama Islam, sedangkan Romawi beragama Kristen atau Nasrani, ya. Sehingga bangsa Turki menjalankan politik, ya, mempersulit pedagang Eropa untuk beroperasi di daerah kekuasaan Turki, ya. Jadi setelah Turki menguasai kota Konstantinopel, ya, itu Turki menutup, ya, menutup jalur perdagangan dari Eropa itu. Kemudian dengan keadaan tersebut, ini tadi sudah Ibu jelaskan, orang Eropa itu mencari cara supaya mereka bisa melakukan menemukan pusat rempah-rempah itu. Ya, ini adalah dampak dari jatuhnya Konstantinopel, ya. Jadi setelah jatuhnya Konstantinopel, mereka kemudian berusaha untuk mencari pusat rempah-rempah di mana di sini mereka menjadikan apa namanya, ya. Namun setelah adanya pendapat Kopernikus, ya, yang didukung oleh Galileo Galilei, maka muncullah bahwa bumi itu bulat. Ternyata kalau kita melakukan perlayaran dari Eropa bisa tembus kembali ke Eropa. Itu, ya. Jadi bumi itu bulat, ya. Mereka bisa membuktikan dengan setelah mereka sampai ke Indonesia, ya. Karena pada saat sebelum mereka melakukan pelayaran, ya, orang Portugis dengan Spanyol ini melakukan perjanjian Tordesillas, ya. Isi dari perjanjian itu, ya, mereka membagi dua daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan Spanyol ke arah barat, ya. Kemudian daerah kekuasaan Portugis ke arah timur, sehingga setelah mereka melakukan pelayaran, ya, mengelilingi bumi, mereka ketemu di Indonesia. Pertama kali orang Spanyol itu tiba di Filipina, kemudian sampai di Maluku. Kalau orang Portugis itu pertama kali tiba di Malaka, kemudian pergi di Maluku. Di Maluku lah kemudian, ya, mereka bertemu. Itu. Ya, oke. Karena Ibu sudah kemarin memutar videonya, ya, video film jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki, ya. Tadi juga Ibu sudah mengirim artikel, ya, artikel. Silahkan dibaca. Ada yang sudah selesai semua yang Ibu suruhkan kemarin. Di artikel itu bagi yang belum menonton, ya, silahkan bisa dibaca. Ada di grup kelasnya. Kemudian yang mau menonton silahkan menonton. Mau menonton lagi? Oke, Ibu putar sebentar, ya. Kita lanjutan dari yang kemarin. Ibu langsung saja, ya, putar di sini.
Komandomuzun hadi çekilmesi şart. Surların en zayıf noktası orası. Zanos, sen Galatasaray'ı tutacaksın. Emredersiniz Sultan. Hasan, sen uslu askerlerin başında olacaksın. Siz ve atlı birlikler surlarda gelip açılmadıkça saldıracaksınız. Emredersiniz Sultan. Çıkabilirsiniz. Pasti sebagian sudah selesai ya. Ini sudah? Sudah? Yang anunya, yang kemarin. Ketinggalan di rumah. Oh, ketinggalan. Sudah. Sudah. Yang ini strateginya. Silahkan tulis. Ada artikel juga Ibu kirim tadi. Bisa dicek. Bisa pakai sama-sama apa nih? Hah? Oh, ada HP-nya. Ini yang di atas. Strateginya yang digunakan. Strategi perang. Irwan sudah? Sudah, Bu. Sudah. Mana? Apa? Yang PR Heeh. yang dikirim ke tele ya? Bukan. Ada lagi ini. Ya, strategi peran. Ya, silahkan dikerjakan. Bisa menggunakan artikel, bisa juga menggunakan video. Oke? Sudah? Silahkan naikkan bukunya, tulis strategi perangnya apa. Biasanya laki-laki itu tertarik loh. Oke, silahkan dikerjakan sekarang. Nanti Ibu tanyakan satu-satu. Apa strateginya yang kalian dapat setelah di film itu? Apanya? Ngatur strateginya kelaluan. Ada strateginya di artikel yang Ibu kirim. Itu Word tadi yang Ibu kirim. Download aplikasi WPS. WPS. Aplikasi WPS. Itu bisa terbuka. Silahkan. Sudah belum? Di sini ya. Iya, strateginya. Ada di artikel, kalau enggak dapat di film, di artikel. Strategi Banyak juga di Google, bisa digunakan. Ini sudah ya, pasti. Silahkan, nanti. Sudah? Oke. Ini sudah ini, berdua ini. Ini sudah ini. Belum. Ini sudah. Sudah, oke. Sudah. Sudah. Sudah dong. Silahkan ditulis sekarang. Oke? Yang anunya aja, strateginya. Strateginya. Sudah? Sudah? Tapi? Hah? Kalian dengan menonton sebenarnya bisa menuliskan? Enggak bisa? Berarti harus pakai artikel ya? Oke. Tambah bingung kalau menonton. Kenapa bisa? Terlalu terbawa suasana ya? Oke. Sudah? Oh, Irfan sudah. Sudah. Habis. Ya. Sudah nonton seru ya? Seru. Oke. Sudah nonton ya? Meskipun minggu lalu sepotong, hari ini sepotong. Ya. Jadi Ibu minta beberapa orang ya untuk menyampaikan perasaannya dulu setelah menonton film ini. Siapa? Oke, siapa? Naswa dulu. Udah tahu? Perasaannya bagaimana setelah menonton? Sedih. Tapi sedih aja, sedih. Oke, siapa lagi? Yang laki-lakinya, Irfan.
Irfan, perasaannya setelah menonton? Bangga, Bu. Bangga? Karena? Bangga. Karena menang ya? Oke. Siapa? Oh, Rusman. Biasa aja. Ya, oke. Silakan Rusman, strategi perang apa? Silahkan. Dibacakan. Memindahkan kapal-kapal tempur melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Itu aja. Itu aja. Tidak ada yang lain? Ada. Oke. Raja. Strateginya? Oke, bagus semua ya. Strateginya sudah dapat semuanya. Jadi setelah jatuhnya kota Konstantinopel ini ke tangan Turki, ya, kota Konstantinopel dikuasai oleh orang-orang Turki yang dominan beragama Islam, ya. Oke, mungkin untuk hari ini nanti tugasnya yang kemarin yang sudah dicatat silahkan seperti biasa dipoto baru dikirim ke tele ibu, ya. Foto kirim ke tele ibu seperti biasa, kirim secara pribadi. Itu yang strategi yang kalian tulis tadi, ya. Karena ibu tidak bisa mendengarkan satu persatu karena kita terbatas oleh waktu. Jadi dipoto kirim ke ibu. Oke, untuk hari ini kita tutup untuk pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum ibu tutup, ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita hari ini? Silahkan. Nonton lagi. Kan ya, kita menyesuaikan nanti ya strategi pembelajaran kita dengan materi. Kan pasti ada beberapa materi yang tidak ada filmnya. Kalau ada filmnya semuanya, berarti kita bisa menggunakan film. Tapi mungkin ke depannya kita mencari lagi film-film yang menarik ya. Karena saya lihat setelah menonton film banyak yang fokus. Ada juga beberapa yang mungkin tidak. Ada tadi ada siapa ya yang berkeluh, Bu, saya karena menonton film terhanyut sehingga tidak bisa menulis apa yang strateginya, Bu. Ya, berarti itu dia bisanya membaca baru bisa dapat strateginya ini. Itu. Oke, kita akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.